Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam sejahtera semuanya pada para hadirin wal hadirat, pengurus dan anggota Lembaga Anti Narkotika yang hadir di perhelatan siang hari ini, baik yang dari DPP, dari DPD, dari DPC, dan yang jauh ini Masya Allah dari Jawa Timur, dari DPC Kota Kabupaten Ngawi. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap istiqomah menjalankan aktivitas kehidupan yang bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Pada kesempatan kali ini, satu kesyukuran yang luar biasa, Lembaga Anti Narkotika telah memasuki tahun yang ketiga. Ibarat manusia umur 3 tahun ini tentu masih masuk dalam kategori balita. Namun alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang baru 3 tahun ini, struktur Lembaga Anti Narkotika telah sukses masif menggurita dari Aceh hingga Papua. Benar-benar ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kami yang di DPP ini, khususnya saya pribadi, sama sekali tidak kenal orang Aceh, tidak kenal orang Kalimantan, tidak kenal orang Sulawesi, tidak kenal orang Indonesia Timur, apalagi orang Papua sana. Tidak ada akses, tidak ada jaringan relationship sama sekali. Tapi subhanallah, dengan izin Allah bermunculan warga NKRI dari seluruh wilayah Indonesia ini, dari banyak wilayah Indonesia ini, yang menyiapkan diri untuk menghidupkan program LAN di daerahnya masing-masing, baik di provinsi, di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan sebagainya. Kabar terbaru dari pemerintah kita bahwa ada pemekaran jumlah provinsi saat ini merangkak menuju di angka 40. Nah, artinya kalau sekarang ini Lembaga Anti Narkotika sudah ada di 34 provinsi, PR-nya masih kurang 6 lagi. Dan apabila ritmenya stabil seperti ini, insya Allah sebelum pertengahan 2021 ini, seluruh kota dan kabupaten di wilayah NKRI ini sudah wujud struktur Lembaga Anti Narkotika. Di tahun yang baru ini tentunya ada pembaruan yang perlu kami sampaikan di sini dalam rangka memperingkas jumlah kata dalam penulisan struktur Lembaga Anti Narkotika ini. Maka insya Allah ke depan sudah tidak akan ada yang namanya DPD, DPC, DPP, DPAC, dan seterusnya. Ini udah nggak ada lagi. Kita akan kompres, kita akan simpelkan lagi, mengikuti status wilayah administratif masing-masing. Jadi misalnya di sini ada DPD LAN Provinsi Jawa Barat, nanti sudah bukan jadi DPD lagi, tapi cukup Lembaga Anti Narkotika Provinsi Jawa Barat. Kemudian DPC juga nggak ada lagi. Jadi seperti DPC Ngawi ini udah nggak ada nanti. Yang ada adalah
Lembaga Anti Narkotika Kabupaten Ngawi. Di PAC juga nggak ada. Yang ada misalnya Lembaga Anti Narkotika Kecamatan Sukajadi misalnya. Ini insya Allah lebih ringkas, lebih simpel, lebih elegan. Nah, itu pembaruan. Selain daripada itu, hal yang senantiasa harus selalu dan selalu kita perbarui adalah semangat satu hati. Kita punya slogan salam juang lan satu hati. Ini bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan. Maknanya Indonesia dengan segala keragamannya ini, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam kondisi sosio-culture di masing-masing daerahnya ini, macam-macam agama, macam-macam suku, macam-macam ras, macam-macam partai. Nah, ini kita harus punya satu kesadaran, satu kefahaman bahwa semua warga NKRI ini adalah keluarga, keluarga seatap Indonesia, keluarga seatap Nusantara, keluarga Indonesia tercinta. Tidak ada lagi cebong kampret. Nah, kalau sudah di LAN ini adalah pejuang lembaga anti narkotika yang siap satu hati. Mengapa penting satu hati? Karena satu hati ini adalah mahar yang utama untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hati ini perkara yang sangat dibenci oleh syaitan laknatullah alaih. Maka satu hal yang khusus di LAN ini, LAN sangat menyukai provokator, LAN sangat menyukai penghasut. Bahkan kalau perlu nanti kita buka lowongan, dibutuhkan provokator sebanyak-banyaknya. Karena hakikatnya provokator ini punya jasa besar untuk membantu soliditas satu kesatuan. Ya, kalau lagi gak ada masalah apa-apa, lagi gak ada problem apa-apa, ini kita susah mengukur mana orang-orang yang sebenarnya tulus atau mana orang-orang yang sebenarnya siap menjadi musuh dalam selimut, siap menggunting dalam lipatan setiap saat. Nah, ada satu rumus, ini penting. Orang-orang yang mudah terprovokasi hakikatnya adalah orang-orang yang punya potensi besar untuk menjadi provokator. Nah, orang-orang yang sudah memiliki stempel sebagai provokator atau agitator ini tentu merupakan musuh negara, bahkan musuh Allah, dan tentu sangat tidak layak berada di lembaga anti narkotika. Nah, bagaimana cara mendeteknya? Paling mudah ya kita karyakan para relawan yang dengan penuh sukacita mengikhlaskan kuotanya, mengikhlaskan waktunya, energinya untuk menghasut sana sini agar lembaga anti narkotika ini tidak berkembang, agar lembaga anti narkotika ini hancur, bercerai-berai. Nah, makanya saya khususnya malah senang itu kalau ada grup-grup tandingan itu. Wah, sudah ada grup LAN Indonesia, ada grup PKI sebelahnya. Nah, ini PKI. Karena Indonesia ini hanya ada golongan yang Pancasilais dan golongan komunis itu saja. Nah, golongan komunis ini golongan imperialis yang senantiasa menggunakan modus divide et impera, selalu ingin memecah belah. Nah, makanya nggak usah risau, nggak usah ragu adanya penyusup. Siapa yang nakal di LAN ini pasti terpental. Dan siapa yang tertib di LAN insya Allah akan mendapatkan banyak barokah dunia wal akhirat.
harapan satu hati bisa semakin wujud. Caranya kita kedepankan kasih sayang. Kita pandang sama saudara kita, semua warga NKRI ini dengan pandangan kasih sayang. Kita kedepankan sangka baik, kita perbesar rasa maklum dan rasa maaf kita. Kita mudah mentolerir, mudah memaklumi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia. Perlu kita sadari dan kita yakini bahwasanya hari ini sudah tidak ada nabi lagi yang bergelar, yang berpredikat al-maksum, yang nggak punya dosa, yang nggak punya salah, yang nggak punya aib, hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selain Rasulullah pasti punya salah, pasti punya kekurangan, pasti punya keburukan. Nah, disitulah sifat pemaaf kita, sifat bijak kita, sifat kasih sayang kita akan terukur dan teruji. Manakala kita masih mudah mencari-cari, melihat-lihat kekurangan saudara kita, manakala kita masih mudah membesar-besarkan kesalahan saudara-saudara kita, nah ini pertanda hati kita sedang kacau balau. Rohaniyah kita, spiritual kita sedang sakit kronis. Ini bahan muhasabah untuk kita sama-sama. Ke depan yang menjadi harapan, selain kita semakin semangat satu hati, ya mari semakin kita giat untuk melakukan rekrutmen tiada henti. Maka masing-masing anggota ini, idealnya ini setiap hari punya pikir cari teman. Siapa ini warga NKRI yang bisa siap bareng-bareng berjuang bersama lembaga anti narkotika. Nah, itu pikirnya itu. Kalau kita nggak ada pikir yang seperti itu, nah berarti kita termasuk golongan orang yang pasif, yang apatis, dan tentu ini sangat tidak produktif. Di LAN ini ada anggota inti, ada anggota biasa. Siapa anggota inti? Ya ini anggota yang punya kesiapan menjadi pengurus. Namanya pengurus, dia mengurusi. Nah, ada anggota biasa. Nah ini nggak perlu kita kecilkan, nggak perlu kita remehkan. Jangan, tetap kita rangkul, kita sayang. Ya ini warga NKRI yang hanya sebatas siap untuk senang gabung dengan LAN walaupun tidak terlalu aktif. Nah ini nggak perlu kita sumpah-sumpahin, wah kamu ini SDM tidak berkualitas, tidak perlu. Kita tetap merangkul, kita tetap menyayangi dengan penuh kasih sayang. Insya Allah dengan menjaga kasih sayang ini kita akan mudah mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah mudah mendapatkan kasih sayang Allah, dosa-dosa kita mudah diampuni, kesalahan-kesalahan kita mudah dimaklumi, kebaikan-kebaikan kita sekecil apapun mudah dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah mendapatkan jaminan pertolongan selamat dari berbagai macam ajab bencana dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tingkatkan semangat satu hati kita, semangat giat kita untuk memperkuat struktur lembaga anti narkotika di Indonesia. Karena hanya kekuatan struktur inilah yang insya Allah akan menjadi tsunami yang siap betul-betul menghancurkan segala macam kemaksiatan, kebatilan, khususnya kejahatan narkoba di negeri ini, sehingga wujud Indonesia bersih narkoba. Sekian, salam juangkan satu hati lawan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia ketua. Ayo perangi narkoba. Narkoba, berantas tuntas, sabu bersih.